Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan segala anugerah dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara malam hari ini? Kiranya kita semua masih tetap setia berjalan bersama Tuhan di dalam kasih dan kebenarannya, apapun juga yang terjadi di dalam hidup kita. Sekarang kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk bisa menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Kami bersyukur bahwa apapun yang telah kami alami hari ini akan Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya pada kasih dan kuasa-Mu. Bapa, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu bagi kami dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan banyak menggambarkan hati kita seperti tanah yang bisa ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah perumpamaan tentang penabur. Hal ini tidaklah mengherankan, karena manusia memang dibentuk dari debu tanah. Tuhan tidak membentuk kita dari bahan emas atau bebatuan, karena emas atau bebatuan tidak bisa ditanami dengan bibit tanaman. Tidak ada kehidupan dalam emas atau bebatuan. Sebaliknya, tanah bisa menghasilkan kehidupan apabila ada bibit tanaman yang dimasukkan ke dalamnya. Firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 13 tertulis demikian. Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya." Saat mengatakan tentang tanaman yang ditanam oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai tanaman yang ditanam di dalam tanah, melainkan tanaman yang ditanam di dalam hati kita. Dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, bisa kita simpulkan bahwa ada dua macam tanaman di dalam hati kita, yaitu tanaman yang ditanam oleh Allah Bapa dan tanaman yang tidak ditanam oleh Allah Bapa. Tanaman yang ditanam oleh Allah Bapa adalah benih-benih tanaman yang berasal dari setiap firman Tuhan yang kita baca atau dengarkan. Setiap benih itu masuk melalui panca indera kita, berupa mata atau telinga, ke dalam pikiran kita, kemudian masuk ke dalam hati kita. Demikianlah cara benih firman Tuhan bisa tertanam di dalam hati kita. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa hanya membaca atau mendengarkan firman Tuhan tidak secara otomatis membuat firman itu tertanam di dalam hati kita, melainkan kita harus perlahan-lahan merenungkan apa yang kita baca atau dengar. Kita harus mengunyah firman Tuhan perlahan-lahan, seperti halnya sapi mengunyah rumput. Kita harus mengulang-ulang pembacaan atau pendengaran firman Tuhan, agar kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu bisa tertanam di dalam hati kita. Hanya firman Tuhan yang tertanam di dalam hati yang bisa mengubahkan kita. Pengertian tentang isi firman Tuhan hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus tidak akan bisa mengerti kebenaran yang terdapat di dalam firman Tuhan, meskipun mereka bisa membaca atau mendengarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Di dalam hati setiap manusia terdapat jenis tanaman lain, yaitu tanaman yang tidak ditanam oleh Allah Bapa, yang dikatakan dalam Matius 15 ayat 13 akan dicabut oleh Allah Bapa dengan akar-akarnya. Tanaman ini berasal dari kepercayaan-kepercayaan yang kita terima dari dunia. Misalnya saja, kesuksesan seseorang diukur dari materi atau prestasi yang dimilikinya. Atau kita adalah Tuhan atas hidup kita sendiri, sehingga kita bisa bebas melakukan apa saja yang kita sukai. Tanaman ini bertolak belakang dengan firman Tuhan,
Sehingga apabila kita ingin bertumbuh dalam hidup kekristenan kita harus mengizinkan Allah Bapa untuk mencabut semua kepercayaan ini beserta akar-akarnya dan membiarkan tanaman yang berasal dari firman Tuhan untuk bertumbuh di dalam hati kita. Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita belajar untuk perlahan-lahan merenungkan setiap firman Tuhan yang telah kita baca atau dengar. Jangan terburu-buru melupakannya, melainkan pikirkanlah berulang-ulang agar kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan, dan firman itu bisa tertanam di dalam hati kita. Kemudian, kita juga harus mengizinkan Allah bekerja di dalam hati kita untuk mencabut tanaman yang tidak ditanam oleh Allah Bapa yang berasal dari kepercayaan-kepercayaan dunia yang telah diajarkan kepada kita sejak kecil. Hanya boleh ada satu jenis tanaman di dalam hati kita, yaitu tanaman yang berasal dari firman Tuhan, karena hal itu adalah kebenaran. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui setiap renungan yang kita dengarkan, kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan yang akan tertanam di dalam hati kita dan mengubahkan kita. Kiranya kita semua bisa menjalani hidup yang berkelimpahan melalui Tuhan Yesus Kristus dan kekayaan firman-Nya. Sekarang, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, Engkau sungguh baik dan kasih-Mu berkelimpahan di sepanjang hidup kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami akan merenungkannya dan membiarkan setiap benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami, sehingga bertumbuh dan mengubahkan kami. Terima kasih Bapa buat setiap pengertian yang disingkapkan Tuhan Yesus bagi kami. Malam ini saat kami tidur, kami memohon berkat perlindungan-Mu melingkupi kami dan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berikanlah kesehatan pada tubuh kami, sehingga saat kami bangun tidur besok pagi, kami memiliki kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengarkan renungan firman-Mu malam ini. Kami berdoa agar Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah pemulihan yang sempurna dari setiap penyakit. Kami berdoa juga agar setiap saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup bisa menerima jalan keluar dan hikmat dari-Mu untuk bisa menghadapi setiap tantangan yang mereka alami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat dan perlindungan bagi bangsa kami. Jauhkanlah negeri kami dari bencana alam apapun, dan lindungilah Indonesia dari bahaya apapun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia. Kami berdoa bagi terciptanya perdamaian di seluruh dunia, terutama di antara negara-negara yang sedang berperang. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.